Kita mulai kuliah teknik produk untuk program S1 pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang secara formal dimulai 8 Februari. Teknik produk atau product engineering itu dalam kurikulum Teknik Kimia 2016 program S1 diberi bobot 2 SKS. Dan kelihatannya di kurikulum 2021 nanti yang akan diberlakukan Agustus masih 2 SKS seperti yang sebelumnya. Nah, pada beberapa kuliah pertama ini saya akan membahas suatu pengantar tentang teknik produk yang kita beri judul formal teknik produk dan pendidikan teknik kimia. Buku acuan utama itu Chemical Product Design karangan Kassler and Mockridge edisi 1 2001 Cambridge University Press, dan juga kita pakai edisi 2 tahun 2011. Ada perubahan, ya beberapa perubahan dari edisi 1 ke edisi 2, meskipun pada prinsipnya saya lihat masih sama ya. Jadi materi kuliah ini pada prinsipnya mengacu pada buku-buku tersebut dengan tambahan dari berbagai sumber. Kita start dari tugas utama chemical engineer secara umum. Ada 2, yaitu pengembangan sistem pemrosesan bahan. Keahlian ini atau tugas ini bersifat khas ya. Keahlian chemical engineer. Jadi kalau misalnya merancang pabrik pembuatan deterjen atau dodecyl benzen sulfonat misalnya, itu memang yang paling berperan, yang merancang sistemnya adalah orang teknik kimia. Yang teknik mesin, teknik elektro, dan lain-lain itu adalah menunjang ya. Kita butuh mesin, kita butuh vessel, kita butuh tenaga listrik dan sebagainya. Itu memang kita membutuhkan banyak sekali tenaga engineers yang berbagai bidang. Namun kalau pada pertunjukan wayang itu teknik kimia itu adalah dalangnya ya, untuk pengembangan sistem pemrosesan bahan. Yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan produk. Bersifat lebih umum, dikerjakan banyak profesi. Bukan khas teknik kimia, tapi teknik kimia bisa juga melakukannya. Jadi misalnya pabrik produk sabun yang kira-kira digemari masyarakat itu yang bagaimana ya. Kita merancang produk sabun yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ada tentunya dan lain-lain ya. Kita ngurusi kontrak kerjasama juga kadang-kadang melihat mendapat tugas seperti itu. Karena kita dari aspek teknisnya kita harus mengecek apakah perjanjian itu layak dilaksanakan dan visible ya. Oke, jadi pengembangan sistem pemrosesan atau desain itu bersifat khas teknik kimia, dan yang kedua adalah pengembangan produk bersifat umum ya, artinya banyak orang bidang lain yang juga melakukan tugas pengembangan produk ini. Nah, kalau kita lihat kualitas produk itu dipengaruhi banyak hal. Bisa kita ringkas. Yang pertama adalah komposisi kimia. Misalnya kita jual pupuk fosfat SP36, itu ya kandungan fosfatnya 36%. Asam sulfat 80%. Asam sulfat 80% misalnya bilang gitu. 80% itu tidak ada ya, asam sulfat 80% itu ya.
Yang beda biasanya oleum atau asam sulfat lebih dari 100% ya itu. Atau asam sulfat 98% itu yang banyak kita lihat di lab itu. Kemudian asisnya adalah asam sulfat dan air misalnya. Nah, itu adalah kualitas yang berbasis komposisi kimia. Jadi kita jual garam industri itu kadar NaCl-nya tertentu ya. Kadar NaCl pada garam farmasi itu lain lagi, lebih tinggi lagi ya. Jadi komposisi kimia itu adalah salah satu atribut penting dari kualitas produk ya. Tapi di zaman sekarang ini syarat produk itu tidak hanya komposisi kimia. HCl 35%. Kandungan logamnya tidak boleh melebihi sekian. Nah, itu adalah kualitas produk dari segi komposisi kimia. Yang kedua, kita itu di produk-produk modern itu ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, yaitu features. Kalau kita beli HP itu lihat featuresnya ya. Kita jarang melihat umur pakai pabrik ini HP ini awet enggak dan sebagainya, itu nomor 2 ya. Yang pertama itu featuresnya bisa apa saja, dan features ini makin penting saat ini. Tadi bilang itu adalah produk elektronik HP ya. Tapi sekarang produk kimia pun sudah mulai ada featuresnya. Misalnya deterjen dengan tambahan zat yang istilahnya ada OBA. OBA itu Optical Brightening Agent. Jadi membuat pakaian yang dicuci dengan deterjen itu makin cerah nampaknya. Nah, lain-lain sebagainya. Kemudian kalau itu berupa deterjen colek itu, nah ada zat pengental. Itu adalah feature. Jadi kalau kental itu lebih mudah dipindahkan kemana-mana, dipakai. Nah, jadi ada dua hal utama. Tentunya yang lain-lain. Sekarang ada packaging dan lain-lain, itu sekarang juga penting ya. Bahkan kadang-kadang packaging itu sekarang menjadi semacam kualitas dari produk, sudah jadi satu dengan kualitas produk. Banyak alumni teknik kimia itu yang bekerja di bagian packaging engineering ya. Karena pembeli itu juga sangat memperhatikan packagingnya. Tapi yang pokok kalau kita bahas yang dari ilmu teknik kimia yaitu komposisi kimia dan features. Nah, teknik kimia perlu memperhatikan hal tersebut, features dari produk kita, karena itu sangat mengaruhi ketertarikan konsumen. Nah, pada pendahuluan ini, beberapa kuliah ini, saya akan sampaikan beberapa hal penting yang pada pokoknya ada 4 bagian, yaitu perkembangan teknik produk, 2 sejumlah kasus untuk menjelaskan perkembangan teknik produk tadi, kemudian nomor 3 adalah fondasi teknik produk, dan yang keempat adalah bagaimana persiapan pendidikan teknik kimia untuk memberikan bekal kepada para mahasiswanya aspek-aspek teknik produk. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu perkembangan teknik produk. Sebetulnya teknik produk itu bukan konsep baru di bidang teknik kimia. Sudah ada secara implisit, ya, tapi tidak diformulasikan dengan jelas. Konsep tersebut secara implisit sudah lama menjiwai kegiatan teknik kimia. Nah, saat ini menjadi makin penting dan diformulasikan lebih eksplisit. Bahkan berkembang skills atau mata kuliah yang diperuntukkan mendukung kegiatan tersebut, teknik produk tersebut. Pendidikan teknik kimia mulai mengantisipasi kebutuhan kompetensi tersebut. Kita lihat dulu sebetulnya teknik kimia itu kompetensinya apa toh? Kompetensi dasarnya. Kita lihat APET, kita bisa lihat yang IKMI, IAPI dan sebagainya, tapi prinsipnya kelihatannya sama. Yang paling tua itu APET, ya saya coba APET saja. Ini definisi teknik dulu. Teknik atau engineering adalah
suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu-ilmu alam atau natural sciences yang diperoleh dengan studi, pengalaman, dan latihan digunakan secara bijaksana untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan bahan-bahan dan sumber daya alam secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini kalimatnya panjang. Kita harus kalau ada kalimat panjang ini bisa menangkap ini sebenarnya kata kuncinya apa toh? Nah, kalau dari ini kira-kira kata kuncinya apa? Ini sudah saya tulis di situ. Jadi kompetensi utama atau tugas utama engineers atau sarjana teknik atau insinyur ya, itu adalah mengembangkan cara-cara bagaimana membuat NaOH dari NaCl. Bagaimana ya caranya? Lalu bagaimana membuat gula pasir dari batang-batang tebu tadi. Nah, itu adalah mengembangkan cara-cara. Jadi penjelasan mengapa dan sebagainya itu hanya penunjang saja, tapi pertanyaan pertama yang paling utama bagi engineer adalah bagaimana. Bagaimana mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik yang kita kelola. Itu adalah bagaimana. Jadi tujuan utama atau kemampuan utama yang diharapkan dari engineers adalah mengembangkan cara-cara. Nah, bekalnya apa kalau di sini dari kata-kata itu terlihat bahwa bekalnya adalah matematika dan natural sciences, itu bekal utama. Dan cara mencapainya, kompetensi teknik itu tidak hanya tidak bisa dicapai hanya dengan studi, dengan kuliah, dengan membaca saja tidak, tapi butuh 3 hal penting, yaitu studi, pengalaman, dan latihan. Studi jelas kira-kira kuliah dan seterusnya. Pengalaman itu ya mengerjakan sendiri, mengalami sendiri, dan seterusnya. Nah, latihannya adalah pengalaman yang terbimbing ya. Merancang pabrik kimia, mulai ada pembimbingnya. Jadi kalau sudah lulus kan ya harus bertanggung jawab sendiri, merancang sendiri ya. Jadi studi, pengalaman, dan latihan. Jadi tidak bisa kita mencapai kompetensi engineer tanpa pengalaman dan latihan. Jadi sama saudara membuat program komputer itu supaya bisa itu ya membuat betulan sejumlah atau banyak program komputer ya. Tidak bisa kita hanya membaca program komputer atau melihat program komputer orang lain. Gampangnya kita tidak bisa naik sepeda hanya melihat orang naik sepeda atau membaca buku bagaimana cara mengendarai sepeda sampai tamat diuji manapun bisa. Kalau cuma naik sepeda ya tidak bisa, harus mencoba sendiri. Jadi ada studi, pengalaman, dan latihan. Komputasi itu juga harus mengerjakan sendiri. Itu teknik tadi ya. Jadi teknik itu mengembangkan cara-cara. Nah, kalau teknik kimia apa definisinya? Kita lihat dari Faust ya 1980, buku terkenal teknik kimia itu untuk pelajaran OTK itu operasi pemisahan bertingkat, itu mengenai destilasi, drying, dan seterusnya itu Faust banyak mengembangkan cara-cara. Kalau teknik kimia itu adalah mengubah bahan baku menjadi produk di mana prosesnya itu melibatkan perubahan tingkat wujud, perubahan komposisi, atau perubahan kandungan energi. Jadi kalau membuat batu menjadi patung itu bukan teknik kimia karena itu tidak ada perubahan tingkat wujud, komposisi, atau kandungan energi. Ya, nah, kalau ini contohnya apa ini? Susu segar itu 90% air. Jadi susu bubuk 3% air itu sama susunya, sama malah diharapkan tidak ada reaksi kimia. Hanya bedanya apa? Airnya tadinya 90% di susu segar itu dari sapi misalnya. Ingin menjadi susu bubuk dengan kadar air yang hanya sekitar 3%. Ini adalah perubahan komposisi.
Kemudian tebu jadi gula pasir tadi. Ini ada reaksi kimia tapi sedikit ya. Kalau yang bawah ini batu kapur, lempung, pasir silika, gips menjadi semen. Nah, itu sudah ada reaksi kimia. Jadi bahan baku menjadi produk dan dalam prosesnya itu terjadi perubahan tingkat wujud atau perubahan fasa, perubahan komposisi atau kandungan energi. Itu adalah pengertian teknik kimia. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengembangkan cara-cara mengengineering itu ada berbagai cara. Coba-coba ya. Zaman kuno dan modern itu beda caranya. Yang zaman kuno itu coba-coba, bahkan cenderung membabi buta ya. Lalu pengalaman. Nah, pengalaman itu penting dalam mengembangkan cara-cara. Maka ada peribahasa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sekarang itu harus direvisi sedikit ya. Pengalaman itu jangan harus pengalaman sendiri. Zaman dulu itu semua pengalaman ya pengalaman sendiri. Pengalaman orang lain itu sedikit. Sekarang harapannya kita itu boleh punya pengalaman tapi bukan dari sendiri yang sedikit, yang banyak, yang sendiri sedikit saja ngalaminnya. Yang banyak kita lihat pengalaman atau belajar dari pengalaman orang lain, membaca textbook, membaca jurnal ilmiah dan seterusnya. Jadi dulu coba-coba ada membabi buta. Kemudian pengalaman, dulu pengalaman sendiri yang paling utama. Nah sekarang coba-coba masih pengalaman sendiri sedikit, kalau bisa banyak ngambil pengalaman orang lain. Coba-cobanya gimana? Kalau dulu membabi buta, kalau sekarang lebih dioptimumkan atau lebih terarah. Basisnya apa? Ya ilmunya yang terkait. Zaman dulu orang mencari minyak itu ya gali-gali saja, gali di sini dapat, dari sini banyak, kita nyoba gali di sini, di sini, di sini, dapat nggak? Ya lama dapatnya, tapi akhirnya dapat juga. Nah kalau zaman modern ngebornya di mana ya, itu sudah pakai teori, melihat macam-macam segala macam teori. Orang petroleum engineering itu sudah ahli di bidang itu. Meskipun teknik kimia juga banyak yang ngurus kayak gitu. Nah ini coba-coba aja, jangan membabi buta tapi terarah dan dioptimumkan. Jadi nyobanya sedikit saja kalau bisa. Jangan seperti dulu membabi buta ya. Kemudian pengalaman jangan hanya pengalaman sendiri tapi pengalaman orang lain. Kita harus rajin membaca. Dan naluri. Nah, tetap dulu naluri, sekarang juga naluri. Nah, yang beda dulu dan sekarang itu 1, 2, 3 kan sama. Yang beda sekarang itu adalah dukungan teori. Zaman dulu itu tidak ada dukungan teori, kalau sekarang ada dukungan teori atau scientific approach. Nah, apa bedanya dengan adanya dukungan teori dan tidak? Zaman dulu itu perkembangan relatif lambat. Kalau sekarang sangat cepat. Kita lihat misalnya candi abad ke-7 dengan candi abad ke-9 itu bedanya nggak begitu banyak. Ada perkembangan tapi relatif sedikit lambat ya. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita tahun 2021 ini dengan tahun 2010, tahun 2000 itu sudah banyak sekali. Tahun 90 itu HP itu belum ada loh. HP itu ada sekitar tahun 90 sekian itu. Dulu adanya pager ya namanya. Pager. Terus HP itu dulu hanya telepon dan SMS. Terus sekarang muncul HP dengan features yang bermacam-macam, bisa segala, bahkan tidak tahu sekarang apa saja yang bisa dilakukan oleh handphone kita ya. Itu istilahnya bukan handphone lagi, itu sudah smartphone ya. Sudah apa istilahnya? Cerdas gitu ya. Nah, itu bisa sangat cepat. Mengapa demikian? Karena hanya 10 tahun saja sudah berbeda sekali. HP zaman sekarang dengan HP 10 tahun yang lalu itu sudah beda banget. HP sekarang dengan HP 2000, 20 tahun yang lalu itu sudah sangat berbeda. Nah itu mengapa bisa cepat, sedangkan yang dulu lambat, itulah adalah bedanya pada dukungan teori. Jadi kalau saudara ingin kompetitif,
penelitian Anda, pengembangan cara-cara Anda ingin kompetitif, itu harus memanfaatkan sains sebanyak mungkin. Seperti kalau bengkel itu alat-alatnya lengkap. Sehingga ada problem apa saja dalam motor atau mobil Anda itu bengkel itu bisa mengatasinya. Itu kalau bengkel yang bagus ya, yang dapat diandalkan. Jadi dukungan teori itu pembeda antara engineering zaman dulu dan engineering sekarang ya. Dan Quert ini mengatakan, dan Quert itu guru besar teknik kimia, pada saat pensiun itu pidatonya, perbicaraannya itu jangan sampai keliru kita menjadi kita jangan sampai menjadi engineering science ya. Ilmu teknik itu jangan mempelajari ilmu teknik. Jadi jangan mempelajari engineering science, tapi jadilah scientific engineering atau pelajarilah scientific engineering. Jadi engineering yang ilmiah. Jadi ini bedakan aja, saudara akan bisa merasakan bedanya antara engineering science dan scientific engineering. Coba direnungkan. Kita harus scientific engineering, jangan engineering science. Kemudian yang dikatakan oleh Dan Quert juga, to be globally competitive, untuk bisa kompetitif secara global, process development needs to be guided by science, not just trial and error. Jadi kita ingin mengembangkan produk apa saja, kalau ingin bersaing dengan produk-produk negara lain, itu pengembangan produk kita harus diarahkan atau memanfaatkan science, tidak hanya trial and error. Karena kalau kita hanya trial and error, itu mesti akan terlambat atau kalah cepat dan kurang efisien dibandingkan yang memanfaatkan sebanyak mungkin science. Jadi, to be globally competitive, process development needs to be guided by science, not just trial and error. Kemudian paradigma penting dalam produk itu menjadi laku apa tidak, itu adalah masalah kualitas, kuantitas, ya jumlahnya, biaya, harga, safety terhadap lingkungan, safety dan keselamatan lingkungan, dan lain-lain. Jadi ada atribut-atribut yang kita pertimbangkan dalam membuat produk, merancang produk, kualitas, kuantitas, biaya, harga, safety, lingkungan. Nah kalau ada tambahan lain di luar itu, batasan-batasan dunia nyata, misalnya ini makanan ini bisa dimakan atau tidak, halal atau tidak. Mungkin juga art, misalnya saudara mengekstrak protein dari sampah kota, itu menjadi protein makanan ya. Kira-kira ada yang mau makan nggak? Kira-kira nggak akan mau makan juga, karena itu adalah faktor kesan atau mungkin apa itu kalau gitu itu ada rasa bahwa proteinnya sudah bersih, dapat dijamin ya. Sampah kota diproses sampai bersih bener ya, sebenarnya bersih, tapi orang kalau makan itu protein dari sampah kota mestinya akan segan juga ya, dari rasa ya. Nah, ini atribut-atribut yang sangat perlu diperhatikan dalam pengembangan produk. Kemudian yang saya atas tadi saya tulis itu kualitas ya. Pada fine chemicals dan specialty product, quality is the main attribute ya. Jadi kita lupa itu fine chemicals dan specialty product. Nah, kita bahas misalnya produk-produk khusus ya, specialty product. Kualitas adalah atribut utama. Nah, saya produk Indonesia umumnya baru sampai ke crude chemicals ya. Coklat hanya bisa produksi yang coklat murah. Kalau yang bisa mahal, wah itu kebanyakan masih kalah dengan yang barang import ya. Coklat yang kalau import itu
Kalau terbuka sedikit padahnya itu tidak jemek. Kalau coklat yang kurang bagus ya itu jemek aja segera. Nah itu bagaimana membuat semacam itu adalah bagian penting dari teknik produk. Lalu ada istilah tadi, specialty product dan fine chemicals. Apa itu? Atau kita mulai dengan specialty product dulu. Produk kimia dapat digolongkan menjadi dua jenis. Itu menurut Kastler and Mograde di satu ya. Yang pertama adalah commodity chemicals. Lalu produk-produk khusus atau specialty product. Commodity chemicals itu misalnya semen, lalu ada bensin ya premium ya, itu adalah commodity chemicals. Sabun itu commodity chemicals. Namun ada produk-produk khusus atau specialty product. Nah ini apa bedanya ini? Commodity chemicals jumlahnya umumnya banyak. Semen banyak ya. Kualitas standar. Ya. Urea itu standar, kadarnya nitrogen berapa gitu. Fosfat, kadar fosfatnya berapa. Jadi produsen itu hanya belum memperhatikan ini standarnya untuk masuk bisa dijual produk semacam ini, persyaratannya apa toh? Oh, kadar fosfatnya sekian. Oh, kandungan logamnya maksimum sekian. Nah, dia berusaha memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Jadi kualitasnya standar. Tidak perlu membuat features ya. Lalu komposisi kimia merupakan parameter penting karena kadar dan sebagainya itu menjadi bagian penting. Kadar bahan yang kita pakai, yang kadar aktifnya sekian, lalu impuritiesnya maksimum sekian dan sebagainya, itu ada spek gitu ya. Umumnya adalah komposisi kimia. Kalau produk kimia, commodity chemicals itu biasanya mesti ada spek di situ komposisinya apa saja ya. Dan itu ngeceknya bisa dengan lab terus langsung ketemu oh ya sudah. Harga tidak terlalu tinggi relatif ya, tidak terlalu tinggi. Banyak produsen, semen banyak, urea banyak ya. Nah, faktor harga menjadi sangat penting, sangat menentukan harga atau sangat menentukan daya saing. Kalau pupuk lainnya 100 rupiah, ini 90 rupiah itu sudah unggul gitu. Bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, dia akan bisa menjual lebih rendah, maka itu merupakan daya saing yang sangat penting. Sehingga agar supaya bisa menekan harga, itu efisiensi proses menjadi sangat penting. Maka sekolah teknik kimia itu isinya bagaimana menaikkan konversi, menaikkan yield, menurunkan kebutuhan energi, menurunkan buangan limbah yang harus dibuang ya, yang harus ditangani. Nah, itu adalah efisiensi proses. Tujuannya adalah minimizing cost ya, atau maximizing profit. Jadi faktor harga sangat menentukan daya saing, sehingga efisiensi proses sangat esensial. Contohnya apa? Commodity chemicals itu semen, bensin, pupuk, minyak goreng, etanol, deterjen, dan lain-lain. Nah sekarang apa itu specialty product? Relatif jumlahnya sedikit yang pertama. Yang berikutnya kualitas menjadi daya saing utama. Harganya mahal, tidak apa-apa. Misalnya kamera untuk Zoom meeting, nah, itu ada yang 80.000, ada yang 250.000, ada yang 600.000, ada yang 2 juta, macam-macam. Bedanya apa? Ya, kualitasnya. Nah, specialty product itu kualitas menjadi daya saing utama. Komposisi kimia bukan parameter utama. Kita butuh cat yang cepat kering. Kalau kena sinar matahari tidak buram. Tidak bocor
kalau ada air. Nah, yang penting ada bisa buat gitu itu untungnya bisa banyak karena harganya bisa jauh lebih mahal. Harga bisa sangat tinggi. Jadi di sini ada features ya. Features itu kekhasan produk itu, kemampuan khas. Produk itu menjadi sangat menentukan daya saing. Misalnya gula yang tidak menyebabkan diabetes. Nah, ini menjadi jauh lebih mahal ya. Kalau kita punya glukosa, sirup ya, ya kita tahu sirup untuk minuman dan sebagainya itu satu botol harganya tertentu ya. Kalau kita jadikan gula farmasi, misalnya glukosa untuk infus itu, harganya sudah jauh lebih mahal ya. NaCl, kalau sudah beli NaCl itu sekilonya murah sekali itu, garam dapur itu paling 2.000 3.000 dapat itu garam itu murah ya. Tapi kalau Anda beli garam farmasi, nah itu mahal. Garam farmasi untuk input itu menjadi harganya 1 kilogramnya mungkin di atas 100.000 zaman sekarang ya. Nah itu features, banyak features ya. Kualitas ya, tapi terutama kualitas yang khas yaitu features ya. Itu sangat penting dalam produk kimia. Nah sekarang produk-produk kimia mulai mikir-mikir dengan serius masalah features ini. Tidak hanya memenuhi standar kadar kimianya. Bahkan kadar kimia tidak begitu penting. Dan jumlah produsen terbatas karena seleksi persaingan ya. Kalau begitu kita tidak punya features yang menarik itu terus kita kalah saing. HP itu lihat gonta-ganti yang unggul ini ganti ini. Saya ingat beberapa 10-20 tahun yang lalu itu atau mungkin waktu saya masih dosen muda saya ingat kalau kita beli Samsung itu masih produk yang kelas 2 itu. Terus sekarang Samsung sudah termasuk kualitas utama ya. Jadi perubahannya sangat cepat. Dia bisa berubah sangat cepat. Kalau kalah sedikit itu saja bisa tersingkir ya. Nokia itu dulu tahun ya 10-20 tahun yang lalu Nokia itu merajai. Sekarang Nokia sudah terdesak oleh macam-macam merek-merek yang baru itu. Dan faktor harga kurang dominan pada daya saing, lebih penting pada features-nya yang menyenangkan konsumen itu bisa naikkan harga jauh lebih tinggi ya. Selalu terjadi perlombaan peningkatan kualitas. Selama ini kadang-kadang features yang ditonjolkan. Sehingga akibatnya efisiensi proses itu kurang menentukan daya saing. Yang penting itu bisa membuat yang khas, disenangi konsumen, harganya mahal, tidak ada masalah. Jadi masalah konversi, efisiensi energi dan sebagainya kurang begitu menentukan. Yang menentukan adalah justru kecepatan. Kapan kita bisa menemukan pertama kali. Yang termasuk specialty products itu adalah misalnya parfum, kosmetik, obat, pembersih, dan lain-lain itu. Nah, berapa hal penting? Specialty product makin bertambah penting dalam industri kimia. Keuntungan industri specialty product relatif tinggi. Nah, Indonesia itu sebenarnya kaya bahan untuk membuat specialty product. Kualitas itu penting untuk commodity chemicals, apalagi untuk specialty product. Nah, kalau kita golongkan produk kimia itu dari tingkat harganya ya, natural resources ya murah ini, masih hasil alam ya, coklat alam, kopra dan sebagainya itu, karet alam ya, itu masih berupa getah itu natural resources ya. Itu bisa diproses menjadi bahan kimia yang masih kasar. Itu sering disebut dengan crude chemicals. Misalnya ada minyak nilam, ada tanaman nilam bisa di destilasi uap
menjadi minyak nilam kasar ya. Crude chemicals, yaitu minyak cengkeh kasar, minyak nilam kasar, dan sebagainya. Kemudian itu kalau dimurnikan menjadi absolut, hampir 100%, itu disebut fine chemicals. Jadi absolut, misalnya minyak cengkeh, itu crude chemicals, lalu dinaikkan menjadi absolute ethanol murni, itu sudah menjadi fine chemicals. Itu sudah jauh lebih mahal. Kalau fine chemicals itu diproses lanjut lagi, bisa menjadi specialty product, itu kosmetik dan seterusnya. Jadi specialty product itu umumnya adalah campuran dari berbagai fine chemicals. Bagaimana membuat features ya, campuran produk itu tidak hanya satu bahan kimia, masih campuran banyak, parfum dan seterusnya itu, yang memenuhi keinginan konsumen. Nah itu kita nyampur sejumlah fine chemicals. Jadi diolah, dicampur menjadi specialty products. Nah, teknologi untuk mencampur fine chemicals menjadi specialty product itu namanya formulation engineering. Ini 4 tingkatan ya. Kalau Indonesia itu natural resources kaya. Crude chemical sekarang kita lumayan sudah bisa destinasi minyak nilam dan seterusnya, tapi masih kasar. Nanti kalau kita bisa fine chemicals itu untungnya lebih banyak. Lebih bagus lagi kalau kita sampai bisa membuat specialty product dengan basis formulation engineering. Nah, tadi sudah saya sebutkan, membuat specialty product berbasis fine chemical disebut formulation engineering. Karena specialty products umumnya terdiri dari banyak komponen, bisa puluhan. Dan specialty product mempunyai kualitas-kualitas, sifat-sifat yang sesuai keinginan konsumen. Komposisi kimia bisa berbeda. Nah, ini sampai specialty product. Kita hentikan dulu video yang pertama ini, kita lanjutkan di video kedua supaya videonya tidak terlalu panjang, supaya agar gampang di upload dan sebagainya. Terima kasih.